ibadahnya sholatnya, karena sholat itu paling penting Umar. Kenapa? Di antara rukun Islam ini syahadat itu sebagai syarat masuk, pintu masuknya. Artinya amal ibadah apapun nih, kalau misalkan tanpa syahadat nggak akan diterima sama Allah. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah itu hanya Islam gitu. Nah kemudian yang kedua sholat. Sholat ini adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholatnya benar, pasti dia jauh dari maksiat. Dia nggak mungkin maksiat kepada orang, zolim pada orang, nggak mungkin gitu, karena sholatnya benar. Nah sekarang ada orang yang sholat tapi maksiat, nanti gimana tuh Ma? Dia sholat tapi maksiat, berarti sholatnya berarti yang kurang betul, kurang fokus. Nah itu betul. Berarti kalau dia sholat tapi maksiat, berarti sholatnya belum betul gitu. Jadi masih terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawi. Tapi sebetulnya nggak jadi masalah Uma. Sholat pikiran kemana-mana itu lebih baik daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Iya nggak? Memang susah banget Mbak untuk fokus dalam hal sholat itu. Maksudnya kayak apalagi yang situasi Uma kan di rumah gitu ya sama anak-anak. Nah kadang kan kalau misalkan kita lagi sholat nih, nanti tiba-tiba ada suara anak Uma gitu. Kadang kan fokusnya ke anak kita manggil nih, langsung kayak gitu tuh kadang. Ya itulah yang namanya godaan hidup, cobaan hidup. Tapi justru Allah lebih senangnya kayak gitu daripada harus ninggalin sholat. Yang kedua, sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Jadi kayak rumah ini nih gitu kan, kalau tanpa tiang bisa nggak berdiri? Tidak. Tapi ibadah yang lain yang pertama tadi kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu ada prasyarat. Artinya kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Contoh zakat, kalau kita nggak mampu, dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang benar-benar miskin, nggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, kamu tuh tidak harus mengeluarkan zakat, tapi kamu adalah mustahik zakat. Artinya orang yang berhak menerima zakat, tidak harus dipaksakan. Lalu gimana orang yang nggak bisa puasa karena sakit, karena haid, karena perjalanan jauh, karena menyusui, itu boleh, tapi bisa diganti. Tapi untuk orang-orang yang sudah tua renta gitu ya, udah pikun gitu kan, nah itu nggak perlu diganti dengan puasa lagi atau qadha, tapi dengan fidyah. Nah fidyah itu berlakunya untuk puasa, bukan untuk sholat gitu ya. Kemudian haji. Nah haji kan syaratnya bila mampu secara lahir dan batin. Kalau misalkan emang nggak mampu secara finansial, ya nggak jadi masalah gitu. Yang penting kita sudah niat. Lalu makanya ada yang namanya selain daripada haji, ada yang namanya umrah. Kalau kira-kira kita haji ini kuota penuh susah, harus nunggu 10 tahun 15 tahun, kita kan umur nggak ada yang tahu ya. Jadi kita boleh melaksanakan umroh. Nah semoga kita ada rezekinya ya pemirsa ya. Siapa tahu nanti di antara kita ada yang bisa umroh. Karena kata Allah tuh wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki mah ya gimana Allah gitu. Yang penting kita mau berikhtiar, mau bertawakal. Jangan sampai mau umroh tapi diam di rumah terus, kerja enggak, ibadah enggak, mau ngapain? Ya enggak tahu. Tapi ada loh Mbak, kalau misalkan yang hanya dengan niat aja nih ya, aku pengen haji nih, tapi dia bener-bener niat banget ya. Secara kalau misalkan materi ya dilihat dari mana jauh gitu ya, maksudnya nggak mungkin lah gitu. Tapi dia niat, tapi tiba-tiba nanti ada aja jalannya gitu loh. Nah itu jalan itu karena kita mau mencari umroh. Karena Allah itu menyuruh kita ikhtiar, masalah hasil itu gimana Allah. Jadi nggak mungkin seseorang nggak berusaha, tidak berdoa, nggak ngapa-ngapain, itu kan tiba-tiba kecuali kalau dia punya amal yang luar biasa sebelumnya. Contoh misalkan dulunya dia suka nolong orang, suka bantu orang, memudahkan urusan orang, terus juga ibadahnya rajin. Nah itu berarti kan hasil yang hari ini tuh dihasilkan dari yang dulunya. Gitu. Jadi nggak mungkin dia dulunya nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah, nggak maliyah, tiba-tiba gitu nggak. Bisa saja, tapi nah rizki itu kan nanti ada 3. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang datang sendiri, ada rizki yang diundang. Rizki yang dicari ya kayak
kita kerja gitu kan, kemana keluar rumah itu kita cari. Yang kedua ada yang datang sendiri. Siapa itu? Ya rezekinya itu yang disebutnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah yang kasih gitu. Kita nggak ngapa-ngapain tapi rezeki datang sendiri. Ada rezeki diundang. Lewat apa sih? Contoh kita sedekah. Itu ngundang rezeki. Ke anak yatim lah, ke fakir miskin itu ngundang rezeki. Nah, tapi jangan lupa sedekah itu lebih utama ke orang dekat. Nah, ini yang kadang kita salah kaprah. Jadi kalau sedekah tuh ke yang jauh, padahal yang dekat siapa? Orang tua, keluarga, saudara, itu paling penting. Setelah itu baru kita yang jauh. Agar apa sih? Ya sampai kita terkena kebaikan orang jauh, tapi oleh keluarga kita sendiri kita disebut pelit. Nah itu yang bahaya gitu. Ada istilahnya, kamu royal sama orang lain tapi kikir sama ini gitu ya. Itu yang Allah nggak suka dan Rasulullah nggak suka. Jadi harus orang yang terdekat dahulu, termasuk tetangga dekat. Tetangga jauh boleh kita tolong, tetangga dekat lebih utama. Makanya kenapa Rasulullah kalau masak diperbanyak kuahnya. Untuk apa sih? Biar tetangga kalau nyium apa kita masak itu mereka kebagian gitu, walaupun ibaratnya bukan dikasih kuahnya aja ya, bukan, tapi dikasih dengan bukurnya gitu, dengan isinya. Tapi minimal perbanyak kuah agar kita bisa berbagi ketika kita masak gitu. Nah, bulan Muharram ini harusnya kita jadikan sebagai perbaikan diri. Satu dalam ibadah tadi, yang kedua dalam masalah amaliyah. Amal kita nih, kalau yang tadinya maaf nih ada teman butuh bantuan, kita suka cuek. Nah harusnya sekarang harus lebih peduli kepada sesama, apalagi orang-orang terdekat. Makanya mah kalau kita pengen tahu nih mana sahabat, mana bukan, lihat aja. Kalau dia senang masih sama kita, bahkan ketika kita susah masih mau sama kita, berarti dia teman kita, berarti dia sahabat kita. Tapi kalau kita senang dia mau sama kita, ketika kita susah dia ninggalin kita, itu bukan sahabat. Itu pengecut gitu ya. Kadang memang ada sekarang tuh orang-orang tuh malah memanfaatkan kebaikan orang lain gitu. Jadi ketika kita menolong orang, dia dengan seenaknya gitu, jadi dia mah kan suka nolong, jadi ya udah dimanfaatin aja gitu. Nah itu gimana tuh cara nyikapin orang-orang kayak gitu? Kalau sekali dua kali mungkin wajar ya, tapi kalau berulang kali, nah itu udah gawat gitu. itu. Kan ada kayak misalkan nggak tega gitu karena dia terlalu nggak tegaannya itu loh gitu. Nah itu kembali pada diri kita, kadang-kadang emang sisi kemanusiaan gitu ya. Emang biasa kalau orang yang suka menolong dulunya pasti orang yang susah banget Kenapa? Orang yang peduli saat ini adalah orang yang dulunya dia tidak dipeduli sama orang. Dulu dia butuh bantuan, nggak ada orang yang mau bantu, sehingga hari ini dia ngerasa kalau ada orang minta bantu makanya nggak tegaan. Karena dia ngerasa aku dulu pernah susah nggak ada yang bantu, makanya ketika ada orang yang minta bantuan dia bantu gitu. Pernah ngalamin sendiri gitu. Makanya dia nggak mau bikin orang, makanya orangnya nggak tegaan. Tapi bagus ya, nggak apa-apa, bagus buat dianya, tapi nggak bagus buat orang yang memanfaatkan kebaikan dia gitu aja. Nggak apa-apa sih, tapi ngapain juga gitu. Nah amalia ini harus kita tingkatin gitu kan. Yang ketiga, ini masalah adalah tentang akhlak. Apa sih? Kita suka julid sama orang. Nah ini yang paling susah nih, penyakit hati itu karena nggak kelihatan gitu. Walaupun mungkin bisa kelihatan dari bibir. Kok dari bibir? Iya, orang julid itu bisa kelihatan dari bibirnya. Menyon Kalau orang, nah itu orang julid itu emang hatinya nggak kelihatan tapi bibirnya kelihatan gitu. Makanya penyakit julid ini, penyakit yang luar biasa. Tapi kita nggak boleh terpengaruh sama sifat julidnya orang, dendamnya orang, dengkinya orang. Kalau kita terpengaruh berarti sama aja. Jadi kalau orang dengki kita sama kita, dendam sama kita, julid sama kita, biarin aja, nanti dia capek sendiri. Kenapa? Karena orang yang memelihara sifat buruk dalam hatinya, dia akan merasa cepat lelah. Karena dia mengurus energi kan. Untuk kita nggak suka sama orang tuh kita ngurus energi sampai dia ngumpulin orang supaya ikutan nggak senang sama kita gitu kan. Itu sangat-sangat menguras energi. Makanya jangan diladenin. Maka kalau keburukan kita balas dengan kebaikan dengan cara dia udah diem aja. Kalau dia ngomong jelek tentang kita, nggak usah balikin jelek. Juga kita nggak perlu balas dengan keburukan. Udah biarin. Mau jelekin kita, yang lebih tahu kita siapa? Kita dan
Allah gitu. Jadi nggak perlu ngebales. Yang kedua nih tentang sifat malas. Nah ini yang luar biasa. Karena sifat malas ini sifat yang paling berbahaya di dunia. Kalau udah malas nafas, mati. Malas makan, kelaparan, penyakit segala macam. Malas ke kamar mandi, kembung perut gitu. Jadi penyakit malas ini kalau anak sekarang bilangnya mager, malas gerak. Ini bisa bahaya bagi generasi-generasi mendatang. Kenapa? Karena dari malas bergerak itulah kita akan jadi orang-orang yang tidak produktif. Maka semacam kita sekarang ngadain podcast kayak gini, ini salah satu untuk membuktikan bahwa kita tuh produktif walaupun di rumah. Kita bisa buat video, kita bikin hal-hal yang bermanfaat agar apa? Nanti ketika kita mati, Allah pinta pertanggungjawaban, apa yang kamu lakukan selama dunia? Kita selalu berbagi manfaat walaupun hanya secuil. Mungkin di mata orang lain acara podcast kita nggak seberapa, iya, tapi nggak jadi masalah. Kita namanya juga berbagi manfaat, berbagi kebaikan. Apa yang kita tahu kita share, apa yang kita paham kita bagi. Agar apa? Kalau kita berbagi kebaikan itu nanti akan kembali pada kita. Gitu. Kalau kita berbagi keburukan pun sama akan kembali pada diri kita. Jadi kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan dan keburukan walaupun sebiji dzarrah, Allah akan balas. Artinya kalau kita berbuat keburukan sekecil apapun akan kembali pada diri kita. Berbuat kebaikan sekecil apapun akan kembali pada kita. Yakinlah, siapa yang menanam, dia yang menuai gitu. Kalau kita nanam padi, panennya pasti padi, nggak mungkin berubah jadi jagung. Itu namanya sulap gitu. Ya, baik para pemirsa semuanya, semoga di bulan Muharram ini kita hilangkan penyakit-penyakit yang tidak baik kayak tadi ya, dengki, julid, termasuk penyakit malas. Ya Allah, makanya ada doanya Umar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat malas. Karena aku udah malas ibadah ya Allah. Itu susah banget. Karena kalau udah merasakan nikmatnya ibadah, kita akan senang. Tapi kalau udah malas ibadah, terus juga manjang. Makanya ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas dan jadikanlah kami orang-orang yang ahli ibadah dan mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa semuanya, terima kasih ngobrol-ngobrol kita tentang bagaimana sih esensi dan substansi serta implementasi dari Muharram ini. Jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin ataupun hari ini sama dengan hari kemarin. Karena kata Rasulullah, orang yang rugi adalah orang hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang paling rugi adalah orang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau kita mau beruntung, jadilah lebih baik dari hari kemarin. Kalau mau rugi, sama atau lebih buruk dari hari kemarin, insya Allah. Bismillah para pemirsa semuanya, kita ketemu lagi di acara Ruang Hati, ruang untuk berbagi. Terima kasih Umar, tas lu dong. Masya Allah. Semoga kita ketemu lagi, lalu kita diberikan usia yang panjang, usia yang berkah, agar kita terus bisa berbagi dalam hal-hal kebaikan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.